Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mulai materi pembelajaran untuk kelas 1 SMK. Materi hari ini adalah tentang kebiasaan menyontek dan akibatnya. Bisa kita simak masing-masing. Kebiasaan menyontek dan akibatnya. Ini kenapa kita akan bahas ini? Karena memang materi ini yang selalu saja siswa itu melakukan itu dan itu lagi. Baik, yang pertama adalah pengertian menyontek. Menurut Erik dan kawan-kawan di bukunya Hartanto tahun 2012, menyontek berarti upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara-cara yang tidak jujur. Sedangkan menurut Taylor dan Carroll, di dalam buku Hartanto tahun 2012, menyontek didefinisikan sebagai mengikuti ujian dengan melalui jalan yang tidak jujur, menjawab pertanyaan dengan cara yang tidak semestinya, melanggar aturan dalam ujian atau kesepakatan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perilaku menyontek adalah kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan cara yang tidak halal. Seperti membuka catatan, bertanya kepada teman kanan kiri, ataupun melihat langsung jawaban dari internet, dan perilaku lainnya yang tidak dibenarkan untuk dilakukan karena tidak hanya merugikan bagi orang lain, tetapi juga sangat merugikan dirinya sendiri sebagai pelaku menyontek. Itu adalah pengertian dari menyontek. Kemudian, faktor-faktor menyontek. Faktor-faktor menyontek ini menurut Brown dan Chong tahun 2003, faktor-faktor perilaku menyontek ada 4, yaitu 1. Ingin mendapatkan nilai dengan cara yang mudah. Mereka ingin hasil yang bagus tapi dengan cara instan. Faktor pertama inilah perilaku menyontek ini dilakukan oleh siswa, di mana siswa ingin mendapatkan nilai yang baik tanpa usaha keras, sehingga melakukan perilaku ini bahkan sangat-sangat merugikan orang lain dan teman-temannya. Yang kedua, faktor menyontek adalah lingkungan pendidikan. Ini pengaruh lingkungan di sekolah atau institusi pendidikan. Ini biasa terjadi karena tekanan teman sebaya, ya, atau budaya sudah menjalar, ya, sudah lama, budaya yang senang-senang, budaya yang tidak mau berusaha, terus rendahnya risiko untuk ditangkap atau dihukum jika melakukan perilaku menyontek. Misalnya di sekolah tidak diberlakukan sanksi ketika dia menyontek, sehingga itu menjadikan habit atau kebiasaan bagi anak tersebut untuk melakukan menyontek. Kemudian faktor-faktor menyontek lainnya yang ketiga adalah kesulitan yang dihadapi. Ini biasanya siswa itu, 1, dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru karena terlalu sulit buat dia. Kemudian dia terbentur oleh keterbatasan waktu yang dimiliki dia untuk mengerjakan tugas itu, sehingga ia merasa sulit untuk istilahnya bekerja dengan jujur, sehingga dia melakukan hal itu, ya. Jadi yang tadi faktor-faktor menyontek, yang pertama ingin mendapatkan nilai yang baik tapi dengan cara instan. Yang kedua, ini dari lingkungan pendidikan yang tidak mendukung dia untuk belajar dengan jujur. Yang ketiga, itu adalah siswa merasa kesulitan. Dia tidak bisa mampu menjawab, kemudian juga dengan keterbatasan waktu, sehingga dia melakukan perbuatan menyontek. Baik, yang ketiga kita akan bahas dampak negatif kebiasaan menyontek bagi siswa. Dampaknya yang pertama itu membuat siswa malas belajar. Itu tentu saja
Karena menyontek itu jika seandainya dia berhasil menyontek, dia mendapatkan nilai bagus, dia tidak mendapatkan hukuman dari gurunya, sehingga ia merasa kecanduan, ya, sehingga ia melakukan lagi, dan itu membuat siswa malas tidak mau berusaha. Kemudian efek dari kebiasaan malas belajar itu membuat siswa-siswi ini tidak kompeten, ya, di bidangnya. Alhasil pendidikan bisa jadi melahirkan generasi-generasi tempe, ya, generasi yang memiliki nilai tinggi tapi minim dengan kompetensi. Itu miris kan? Nah, itu tidak boleh terjadi di zaman sekarang. Yang kedua dampaknya membuat siswa lebih menyukai cara-cara instan. Karena cara instan itu lebih mudah, dia jadi cepat. Padahal dari proses itulah itu membuat siswa ini bisa berjuang, bisa merasa puas dengan hasil dari pembelajarannya. Oke. Kebiasaan mendapatkan sesuatu tanpa dilalui dengan kerja keras itu akan membuat karakter siswa menjadi ambisius dan bisa berefek negatif pada sifatnya kelak. Itu sangat merugikan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, dampak dari menyontek itu adalah tidak adil pada siswa yang lain. Itu tentu saja. Dampak buruknya yang lain adalah ketidakadilan bagi siswa lain, terutama siswa yang benar-benar belajar dengan jujur, dengan giat, tetapi kalah nilainya dengan siswa yang menyontek. Ini sangat tidak adil dan ini kalau dalam kacamata agama ini sungguh berdosa karena perilaku tidak jujur itu juga tidak disukai oleh ajaran kita. Kemudian ini tidak jarang nilai yang didapat oleh siswa yang menyontek lebih tinggi, sedangkan yang jujur itu lebih rendah, sehingga itu menimbulkan permusuhan antar teman. Makanya hati-hati kalian semua tidak boleh menyontek. Yang keempat, dampak yang lainnya adalah menjadi contoh buruk bagi siswa. Kebiasaan menyontek yang biasa dilakukan siswa ini tentu berpengaruh negatif pada siswa lain. Kenapa? Bisa jadi teman yang lain ingin ikut-ikutan melakukan hal yang sama, menyontek dengan nilai supaya nilainya bagus, tapi tidak berusaha dengan giat. Nah, itu nanti kalau kita melakukan perbuatan tidak baik dan diikuti, itu dosanya kita yang tanggung. Nah, jadi hati-hati. Yang kelima, dampak menyontek adalah cikal bakalnya seorang koruptor. Tadi kan kita tahu menyontek adalah suatu perilaku mengambil sesuatu dengan cara yang tidak benar. Menyontek jika dilihat secara sepintas memang terlihat sebagai perbuatan yang tidak terlalu buruk. Tapi efeknya itu ditimbulkannya sangat berbahaya karena ini akan menjadi habit, kebiasaan, ya. Dan ini merupakan cikal bakal koruptor, bahaya sekali. Dia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu tidak baik, tetapi merugikan banyak orang lain. Yang keenam, dampaknya menyontek adalah mudah menyerah jika menghadapi kesulitan atau mendapatkan kesulitan. Karena kenapa? Karena dia telah terbiasa mendapatkan sesuatu dengan mudah, dengan cepat, dengan instan. Alhasil ketika siswa-siswa yang biasa menyontek itu dihadapkan pada hal yang sulit dan menantang, bisa jadi mereka akan mudah menyerah dan putus asa. Aku nggak bisa gitu. Karena dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang mudah, hal-hal yang instan, tanpa adanya usaha untuk mendapatkan yang sesuai dengan jalannya. Jadi, saran ibu, tinggalkanlah kebiasaan menyontek dari sekarang.
Dan kalau kata Agim 3M. M mulai dari diri sendiri. Ya, kemudian mulai dari hal yang kecil dan yang ketiga mulailah hari ini. Nah, jadi tunggu kapan lagi ya, sekaranglah saatnya untuk kalian berubah menjadi lebih baik. Tadi itu saja materi hari ini di mana Ibu membahas tentang pengertian menyontek, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi menyontek, faktor-faktor kenapa siswa menyontek, dan yang ketiga dampak dari perilaku menyontek. Sekian materi hari ini. Kurang lebih Ibu mohon maaf karena yang salah hanya datang dari Ibu pribadi, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih.